Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang keren banget dari sejarah Indonesia. Namanya Dasasila Bandung. Pernah dengar nggak? Ini bukan cuma dokumen kuno yang berdebu loh. Ini tuh 10 prinsip yang benar-benar ngubah cara negara-negara, khususnya di Asia dan Afrika, memandang dunia dan berinteraksi satu sama lain. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Apa sih isinya dan kenapa sampai sekarang pun ini masih relevan banget? Nah, perjalanan kita dimulai persis di sini, di depan Gedung Merdeka di Bandung. Kalau kita lihat dari luar ya, mungkin kelihatannya kayak gedung bersejarah biasa aja kan? Tapi jangan salah, di balik dinding-dinding inilah lahir sebuah gagasan raksasa yang secara harfiah mengubah peta politik dunia. Terus, apa sih yang bikin gedung ini spesial banget? Coba deh bayangin suasananya. Puluhan tahun lalu, di tempat ini, para pemimpin dari negara-negara yang baru aja merdeka, baru bebas dari penjajahan, pada kumpul di sini. Mereka datang buat bikin satu set aturan main yang baru, aturan main versi mereka sendiri, untuk dunia pasca kolonial. Oke, kita mundur sedikit ke tahun 1955. Waktu itu, dunia lagi tegang-tegangnya. Kebagi dua gara-gara Perang Dingin. Tapi, di Bandung, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Pemimpin-pemimpin dari Asia dan Afrika, banyak dari mereka negara yang umurnya baru seumur jagung, datang bareng-bareng. Bukan buat milih kubu, tapi buat nyiptain jalur mereka sendiri. Sebuah jalan ketiga yang dasarnya itu perdamaian dan kerjasama. Nah, hasil dari pertemuan akbar itu apa? Lahirlah 10 prinsip yang super kuat yang kita kenal sebagai Dasasila Bandung. Anggap aja ini kayak buku panduan atau rules of the game lah, tentang gimana caranya negara-negara bisa hidup bareng dengan damai dan saling menghargai. Dan jumlahnya pas, 10. Nggak kurang, nggak lebih. Setiap prinsip ini dirancang dengan super teliti, kayak potongan-potongan puzzle yang kalau disatuin bakal ngebentuk satu gambar besar, sebuah dunia yang lebih adem, lebih damai. Penasaran kan apa aja isinya? Yuk kita lihat satu persatu. Oke, biar gampang kita bakal bagi 10 prinsip ini jadi 2 kelompok ya. 5 yang pertama ini adalah fondasinya. Ibaratnya mau bangun rumah kan, fondasinya harus kuat dulu dong. Nah, fondasi buat hubungan antar negara yang sehat itu ya rasa saling hormat. Coba perhatiin deh kata kuncinya di sini tuh menghormati dan mengakui. Gini, poin pertama, hormati hak asasi manusia. Udah, itu dasar. Poin kedua, hormati kedaulatan negara lain. Wilayah mereka ya wilayah mereka, jangan diusik. Ketiga, akui semua bangsa itu setara. Mau negara besar atau kecil, nggak ada bedanya. Keempat, nah ini penting banget. Jangan ikut campur urusan dalam negeri orang lain. Dan yang kelima, setiap negara itu punya hak buat membela diri. Ini benar-benar pilar utamanya. Oke, jadi setelah fondasi rasa hormatnya kokoh, prinsip-prinsip selanjutnya ini geser nih fokusnya. Jadi lebih praktis. Kalau tadi lebih ke soal apa yang harus kita yakini, sekarang lebih ke oke, terus kita harus ngapain? Nah, 5 prinsip yang kedua ini beneran aturan mainnya di lapangan. Kalau 5 yang pertama tadi soal sikap dan mentalitas, 5 yang ini tuh soal tindakan. Disinilah teori diubah jadi praktek di dunia nyata. Yuk, kita lihat aturannya. Nomor 6, jangan bikin aliansi militer cuma buat kepentingan segelintir negara besar aja. Ketujuh, ini jelas banget ya, jangan pakai kekerasan atau ngancam-ngancam negara lain. Kedelapan, kalau ada masalah, duduk bareng, omongin baik-baik. Selesaikan secara damai, jangan langsung perang. Kesembilan, jangan diam aja, tapi harus proaktif cari cara buat kerjasama yang saling menguntungkan. Dan terakhir, yang ke-10, patuhi hukum dan kewajiban internasional. Intinya, semua aturan ini dibikin buat satu tujuan, mencegah konflik. Terus, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih kita masih ngomongin dokumen dari tahun 1955? Jawabannya, karena Dasasila Bandung ini ternyata lebih dari sekedar catatan sejarah loh. Ini tuh kayak sebuah janji, sebuah kompas moral yang ternyata masih relevan banget buat nuntun hubungan antar negara di masa depan. Dan kutipan ini, wah ini ngena banget. Ini kayak sebuah panggilan jiwa, terutama buat kita, bangsa Indonesia yang jadi tuan rumahnya. Panggilannya bukan cuma buat ingat-ingat prinsip ini, tapi benar-benar menjadikannya bagian dari cara kita bertindak, dijunjung tinggi dan dipegang erat-erat sebagai pedoman. Jadi, kalau mau disimpulin, Dasasila Bandung itu intinya apa? Ya ini, sebuah kerangka kerja yang gak lekang oleh waktu, yang berdiri di atas 3 pilar, kedaulatan, kesetaraan, dan yang paling penting, perdamaian. Ini resep yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya jenius banget tentang gimana kita semua bisa hidup bareng di planet ini.
Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan. Sekarang, lebih dari 70 tahun kemudian, di tengah dunia yang penuh konflik, krisis iklim, dan segala tantangan global lainnya, gimana caranya kita bisa menghidupkan lagi semangat Bandung ini? Apa arti 10 prinsip ini buat dunia kita hari ini? Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.